Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Esa Laksono, channel yang membahas dunia pertanian, perikanan, dan peternakan. Pada kali ini saya akan mengecek gambaran tentang dunia perikanan, khususnya dalam budidaya ikan gapi. Yang jelas ini adalah gambaran sederhananya perkembangan dari ikan gapi yang kita budidayakan. Ini adalah gambaran anakan tuxedo koi umur 1 bulan. Di sini itu yang kecil-kecil itu adalah gambaran anakan platinum koi umur 1 bulan. Ini tuxedo koi yang berumur kurang lebih 1 minggu. Dekat lagi ya, umurnya kurang lebih 1 minggu ini. Dan di sini juga masih ada anakan platinum koi, umurnya kurang dari 1 minggu. Nah, kalau umur kurang dari 1 minggu ini biasanya saya belum melakukan proses pembersihan wadah karena anakan ini masih rentan sekali akibat proses penjaringan. Biasanya kalau dijaring itu terus kita bersihkan dan kita ganti airnya, biasanya anakan ini masih rentan, beda dengan anakan yang umurnya kurang lebih 1 minggu. Biasanya sudah lebih kuat dibandingkan umur yang di bawahnya. Dan ini adalah gambaran tuxedo koi yang sudah saya seleksi menurut warnanya agak lebih pekat ini. Oleh sebab itu pada pertemuan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang cara perawatan ikan gapi. Nah, jadi ikan gapi ini ya, ini ikan gapi ini adalah ikan yang membutuhkan makanan setiap harinya untuk melakukan aktivitasnya, metabolismenya yang digunakan nantinya untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Yang jelas yang kita ketahui adalah bahwasanya ikan gapi dan ikan manapun serta hewan apapun itu makhluk yang tidak bisa memproduksi makanannya dari tubuhnya sendiri. Beda lagi kayak tanaman. Kalau tanaman itu dari segi tubuhnya sendiri dia bisa melakukan proses fotosintesis. Tapi kalau untuk ikan, hewan, manusia itu pasti cari makanan untuk memenuhi kebutuhan energinya guna melancarkan proses metabolismenya nantinya. Yang jelas oleh sebab itu ikan gapi semacam ini yang kita budidayakan di babak kayak gini perlu kita lakukan namanya perawatan. Salah satu perawatannya adalah pemberian pakan. Jadi dalam pemberian pakan ini sebenarnya ada berbagai macam jenis pakan yang bisa kita berikan ke ikan gapi. Jenisnya apa saja, yaitu menurut pengalaman kami ada 2 jenis makanan ikan gapi yang bisa kita berikan ke ikan yang kita budidayakan ini. Yang pertama adalah jenis makanan yang hidup seperti artemia, kutu air, dan lain sebagainya ya, semacam itu. Cacing sutra itu adalah jenis makanan hidup untuk ikan gapi. Dan jenis makanan untuk ikan gapi yang dibuat oleh manusia biasanya seperti pelet, lalu cacing beku dan lain sebagainya. Nah, itu adalah makanan yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya sih kalau untuk perbedaannya antara makanan hidup dan makanan buatan manusia ya, perbedaannya ya ada beberapa hal.
yang membedakan makanan tersebut. Yang jelas dari segi kandungannya jelas sudah berbeda, tergantung penggunaan dan kebutuhan yang akan kita lakukan dalam proses budidaya ikan gapi. Nah, kali ini pada pertemuan ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara pemberian pakan ikan gapi, yaitu pakan buatan, jenis pakan buatan atau biasa orang menyebutnya dengan pelet. Nah, jadi ini adalah gambaran pelet ikan gapi, di mana pelet ini berbeda dengan pelet pada umumnya. Kalau pelet pada umumnya itu bentuknya butiran besar kayak gitu, tapi kalau untuk ikan gapi, karena bentuk si ikan gapi ini cukup kecil kayak gini, makanya perlu kita berikan pelet yang ukurannya kecil. Pelet yang saya gunakan ini adalah jenis pelet bukan jenis, nama merek peletnya ini adalah Polaret, dimana pelet ini berbentuk serbuk. Serbuk kayak gini ya, berbentuk serbuk dan ukurannya cukup kecil, dan menurut saya itu cukup bagus untuk ikan gapi, karena ikan gapi sendiri bisa memakannya. Jadi kelangsungan hidupnya itu masih bisa berjalan secara terus menerus. Nah, untuk itu alat tekniknya itu bagaimana, alat dan teknik yang harus kita lakukan itu bagaimana, Mas, dalam perawatan budidaya ikan gapi, terutama cara pemberian pakannya. Nah, alat yang kita butuhkan yaitu adalah ini. Kalau saya menggunakan tusuk sate, dimana di bagian ujung dari tusuk sate itu, saya perlihatkan dulu. Itu bagian ujungnya kayak gini, teman-teman. Jadi itu saya runcingkan lebih halus kayak gini ya. Saya runcingkan kayak gini untuk nantinya mengambil pelet yang ada di sini. Lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya sederhana. Oke, sebentar saya taruh kameranya dulu ini. Oke, yang jelas ini adalah pelet yang nantinya kita berikan ke ikan gapi ini, dan ini adalah alatnya adalah tusuk sate yang bagian depannya ini kita runcingkan. Lalu untuk cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya itu sebenarnya kita buka terlebih dahulu pelet ikan gapi ini, barulah kita masukkan ke bagian tusuk sate ini, kita masukkan ke bagian pelet yang akan kita berikan ke ikan gapi tersebut. Dan yang sederhana tekniknya, kita ambil segini. Nah, kita ambil segini, lalu kita tuangkan ke ikan gapi yang membutuhkan makanan. Nah, kayak gitu. Tuh, ada makan kan? Nah, terus takaran atau jumlahnya itu berapa, Mas? Nah, kalau saya memberi takaran untuk ikan gapi ini, yang jelas nggak ada takaran tertentu berapa gram, berapa anu, nggak ada. Tapi pelet yang kita berikan ke ikan gapi ini haruslah bersih dimakan ikan gapi. Jangan sampai kita memberikannya berlebihan kayak gitu. Karena kalau kita memberikan pakan secara berlebihan, nantinya bisa pakan itu tidak termakan dan berakibat tumbuhnya penyakit-penyakit yang dapat menyerang ikan gapi tersebut. Sehingga pemberian pakan ini haruslah cukup untuk ikan gapi yang akan memakannya. Lalu untuk jumlahnya berapa kali, nah itu tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman mengombinasikan dengan pakan hidup
biasanya bisa 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali, itu salah teman-teman. Kalau teman-teman full menggunakan pelet semacam ini, itu diberikan 2 kali 3 kali hingga 4 kali pun cukup gitu kan. Kalau menggunakan pakan campuran kombinasi dengan pakan hidup, misalnya pagi diberi pakan hidup, sorenya nanti diberi pelet kayak gini, ya menurut saya lebih irit lagi karena kita memberikan pakan peletnya cukup sedikit sehingga biaya pengeluaran yang dikeluarkan juga cukup sedikit. Kalau pakan hidupnya kita produksi secara sendiri atau tanpa membeli kayak gitu. Nah, jadi ini gambaran ikan gapi saya yang sudah tumbuh lumayan, umur 1 bulan. Ini pakannya saya di sini masih menggunakan pelet, dan inilah hasilnya teman-teman. Setiap hari kalau saya pemberian pakannya kurang lebih 2 kali. Tapi pemberian pakan itu setiap pemberian pakannya itu saya langsung banyak, dan saya perkirakan itu ikan gapi pakannya itu tidak terbuang sia-sia kayak gitu teman-teman. Ya itu saja teman-teman dari saya. Saya akan melanjutkan pemberian pakan berikutnya di bagian sana ya. Itu saja dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya, silahkan teman-teman bisa menonton di playlist. Di situ saya bagi ada jenis peternakan, ada juga jenis perikanan, dan ada juga jenis pertanian. Dan terakhir tak lupa mohon teman-teman beri dukungan kami dengan tekan tombol subscribe-nya serta notif loncengnya agar tidak ketinggalan videonya, dan beri saran kepada kami dengan menuliskan di kolom komentar. Dan mungkin jika video ini bagus dan menarik, bisa tekan tombol like-nya, dan jika kurang menarik unlike juga nggak apa-apa. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat, pantang menyerah, teruslah berusaha. Salam ikan gapi.